Terkadang perubahan terbesar dalam hidup bukan datang dari keadaan, tapi dari cara kita melihatnya. Halo teman-teman, saya Aida Anindya dari MTS Al-Iman 02 Bulus akan meresensi buku seorang wanita yang ingin menjadi pohon semangka di kehidupan berikutnya. Buku ini ditulis oleh Dr. Andreas Kurniawan, diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2025. Setiap individu memiliki cara berbeda dalam menghadapi persoalan. Saat mengalami kesedihan dalam waktu yang lama, kematian rasanya jauh lebih membahagiakan. Tapi, tahukah kalian, alih-alih ingin mati, mereka yang seringkali bicara soal kematian justru ingin hidup lebih lama. Saat hidup rasanya tak lagi berarti, buku ini akan membantu siapapun menemukan kembali alasan untuk tetap bertahan. Buku ini menceritakan kisah Lalin, seorang wanita yang harus menjalani pengobatan selama bertahun-tahun. Kemanapun pergi, ia juga harus menggunakan kursi roda. Kehidupannya di atas kursi roda penuh dengan kemarahan, kebencian, dan kesedihan. Ia bahkan tak memiliki teman satupun. Lalin yang kesepian, merasa tidak berguna, dan hanya jadi beban keluarga. Maka tak heran jika kematian rasanya jauh lebih diinginkannya. Setelah menjalani beberapa sesi terapi bersama Dr. Andreas, kehidupan Lalin masih sama seperti biasa. Namun, caranya memandang kematian perlahan mulai berubah. Sebagai buku pengembangan diri, buku ini tidak banyak menggurui. Alih-alih menyuruh kita berpikir positif, penulis justru menegaskan bahwa memahami narasi tentang apa yang sedang kita hadapi jauh lebih penting. Saat Lalin mencari makna kebahagiaan misalnya, Dr. Andreas menyoroti banyak orang yang terjebak dalam narasi bahwa manusia harus hidup bahagia. Padahal, hal tersebut membuat kita tidak bisa membuka diri terhadap perasaan negatif lainnya. Pada dasarnya, perasaan manusia adalah netral, seperti grafik, perasaan bisa naik dan turun. Ada saatnya senang, sedih, bahagia, atau kecewa. Bukankah yang tidak bagus adalah tertawa bahagia setiap saat? Selain itu, secara fisik, buku ini juga layak diapresiasi. Ilustrasi halaman sampul yang penuh warna menjadikannya semakin menarik. Seperti di buku pertama, yaitu seorang pria yang melewati duka dengan mencuci piring, Dr. Andreas menggunakan judul yang panjang sebagai ciri khas yang unik dan berbeda. Menurut saya pribadi, buku ini memiliki kesan yang mendalam karena bercerita tentang kisah pribadi penulis melewati dukanya. Namun, dialog Lalin bersama dengan Dr. Andreas di ruang terapi juga memiliki kesan yang bermakna. Meski demikian, buku ini tetap memiliki beberapa catatan yang patut diperhatikan. Penulis kerap menuliskan istilah psikologi seperti dopamin, bias konfirmasi, dan disonansi kognitif. Sayangnya, penjelasan dan contoh yang panjang membuat pembaca membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami apa yang ingin disampaikan. Secara keseluruhan, buku kedua Dr. Andreas ini menjadikan refleksi mendalam tentang kehidupan. Seperti kata penulis di bagian belakang, buku ini cocok bagi mereka yang sedang mengalami kekecewaan, penyesalan, dan ketidaksempurnaan. Penulis mengingatkan bahwa cara kita memandang kehidupan sangat mempengaruhi bagaimana kita menjalaninya. Melalui kisah Lalin, buku ini mengajak pembaca melakukan refleksi besar-besaran tentang bagaimana cara memandang hidup dan tidak pernah bahagia. Nah, teman-teman, kalian bisa mendapatkan 2 buku karya Dr. Andreas ini di perpustakaan daerah Kabupaten Purworejo. Membaca dapat memberikan jeda bagi pikiran untuk istirahat sejenak. Mari luangkan waktu, karena kadang yang kita butuhkan bukan jawaban, tapi ketenangan. Salam literasi!